kita hadapi sebagai orang percaya tidak melebihi penderitaan Kristus yang mati di atas kayu salib. Kalaupun kita menderita dalam level apa yang tidak melampaui penderitaan dia. Ya. Artinya menjadi sama dengan setia dan menderita seperti dia menderita, itulah cita-cita tertinggi kita. Tetapi memang dia menderita di dalam ketidakberdosaannya, kita akan menderita dalam keberdosaan yang kemudian ditebusnya. Ya. Tetapi sama dalam konteks penderitaan. Oleh karena itu, kalau yang dialami Yesus sudah dilewatinya, masa iya kita tidak bisa melewatinya? Artinya kita tidak ada dalih sebagai muridnya. Pasti kita bisa menjalani itu. Itu aspek yang pertama. Nah jadi kita bagaimana menjalani hari-hari kita itu bergumul sebagai murid menjadi sama dengan guru. Maka aspek yang kedua ini adalah bicara spirit daripada seorang murid. Ya. Seorang murid selalu mempunyai kegairahan, cita-cita tertingginya adalah menjadi sama seperti gurunya. Adalah murid yang paling bodoh kalau dia tidak punya gairah menjadi sama dengan muridnya. Dia hanya bangga menjadi muridnya Yesus tapi tidak pernah bercita-cita untuk mau menjadi seperti Yesus dalam konteks pelayanannya. Oleh karena itu ketika orang tidak ingin seperti gurunya, terjadilah malapetaka pada seorang yang bernama Yudas. Maka dia tenggelam ditelan oleh hawa nafsunya. Ia tidak pernah belajar seperti gurunya yang membagi apa yang dia punya. Yudas mengambil apa yang bukan dia punya. Nah jadi kita bisa melihat di dalam aspek-aspek seperti ini. Pembelajaran ini menjadi penting. Itu sebab juga di sisi lain para rasul itu ketika di Kisah Rasul Petrus ditangkap. Lalu mereka hanya disesa. Disesa itu dihajar, dipukul dengan rotan. Sesudah itu mereka keluar. Alkitab mencatat Kisah Rasul itu apa? Maka bergembiralah para rasul itu karena boleh menderita. Ya, seperti apa yang dialami oleh gurunya. Nah ini yang namanya true disciples itu ya ini nih. Murid yang benar itu ini. Murid yang sejati itu ya ini. Yang bergembira dalam penderitaan karena memang gurunya juga sudah jalani. Karena itu bisa kita memikirkan berapa jauhnya orang Kristen dari apa yang Yesus ajarkan. Karena kita nggak mau kan seperti apa yang dijalaninya. Kita nggak mau kesulitan, kita nggak mau penderitaan, kita nggak mau sebuah perjuangan. Kita mau apa yang kita dapat, kita mau apa yang bisa kita nikmati yang menyenangkan hati kita. Kita sudah terjebak pada semangat dunia yang memang berlomba mengaktualisasi dirinya untuk diapresiasi oleh orang di sekitarnya. Kita terjebak pada nilai-nilai kuantitatif di mana kita berjuang bagaimana mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita dalam kehidupan ini. Padahal kita mengajar bagaimana seharusnya kita justru terbalik. Mengapresiasi apa yang Yesus Kristus sudah kerjakan, mensyukurinya. Dan hidup di dalam panggilannya itu. Nah jadi ini yang menjadi basis pertama dulu di dalam pemikiran tentang seorang murid itu tidak lebih daripada gurunya. Cukuplah bagi seorang murid sama dengan gurunya. Itu dalam konteks teologis penderitaan Kristus dan bagaimana seharusnya menyikapinya. Namun di sisi lain menjadi sangat menarik. Karena dalam dunia hari-hari kita menemukan. Ada banyak orang yang murid kemudian lebih pintar dari gurunya. Apa yang terjadi? Hanya satu kemungkinannya. Gurunya bodoh. Karena itulah seorang yang menjadi guru atau kita menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta atau apapun posisi kita. Jangan kita menjadi bodoh sehingga orang lebih pintar dari kita. Ya. Karena itu setiap guru dituntut untuk berani belajar dalam hidupnya. Ketika kita mengajarkan sesuatu, ketika kita mengkhotbahkan sesuatu, ketika kita memberitahu sesuatu. Kita mesti siap dengan 1001 pertanyaan yang bisa muncul akibat dari apa yang kita sampaikan. Kita mesti siap dengan 1001 kemungkinan yang bisa terjadi. Kita tidak boleh lengah sedikit pun. Artinya apa? Itu saya selalu bilang, kalau kamu mengajar 1, belajarlah 10. Ya. Jangan belajarnya 1, mengajarnya 10. Itu akan hanya mengandalkan kepastian kamu ngomong, tapi sebetulnya kamu tidak pernah menghasilkan murid. Kamu asal cuma menghasilkan orang-orang bodoh yang mengikuti jalan kamu. Kita hanya akan menciptakan satu generasi bodoh yang mengikuti langkah-langkah kita yang bodoh itu. Nah karena itu cita-cita tertinggi daripada seorang murid adalah bagaimana dia belajar banyak dari gurunya, maka cita-cita seorang guru adalah bisa menjawab setiap pertanyaan muridnya. Sistem belajar yang benar itu
dikatakan oleh seorang profesor. Kalau kamu belajar, tanya apa yang bisa kamu tanya. Sampai tidak bisa dipertanyakan. Tapi ternyata menjadi murid menanyakan apa yang bisa ditanyakan sampai tidak bisa dipertanyakan. Kita juga belum lulus. Nanya loh itu. Bagaimana membuat sebuah kesimpulan? Makin jauh lah kita. Nah karena itu ya, suka atau tidak suka, kita mesti memperhatikan bagian ini. Sebaliknya, seperti tadi seorang guru. Kalau muridnya bertanya terus apa yang masih bisa ditanya sampai tidak bisa dipertanyakan, maka seorang guru itu murid yang benar, guru yang benar itu apa? Menjawab semua pertanyaan muridnya sampai tidak ada pertanyaan. Nah kita di mana nih hidup kita ini? Kalau kalian mendidik anak dengan cara demikian, anak itu akan menjadi cerdas di masa depannya. Tapi kalau kita malas menjawab, udah kamu terlalu banyak nanya, anak itu akan bodoh seumur hidupnya. Ya, dia hanya akan ada di nasib kamu saja istilahnya. Di jalan di level yang kamu dapat. Karena itu, keberhasilan masa depan bukan soal apa yang kamu punya dalam aset hartamu hari ini, kekayaanmu. Keberhasilan masa depan adalah pada sikap hidupmu menjalaninya. Sehingga hari depan kamu bisa memetik hasilnya. Oleh karena itu telinga seorang murid mau mengajar kita pertama. Ini bukan kalau murid lalu dipegang telinganya, ini loh telinga murid. Bukan, itu telinga muridnya. Tapi bukan telinga seorang murid. Jadi ini bukan kata benda menunjuk benda telinga itu, tetapi satu kata sifat menunjukkan semangat. Ya, telinga seorang murid itu apa? Murid disebut murid karena tidak lebih pintar dari gurunya. Disebut murid karena belajar pada gurunya. Maka telinga seorang murid itu adalah telinga yang mau belajar. Ya. Nah telinga yang mau belajar, mari kita lihat konteksnya. Kalau ada seorang ahli saham misalnya, ya, dia seorang expert di bidang saham. Ya. Lalu dia ke gereja, oh dia pintar, dia berhasil, dia hebat. Oh dia pikir, khotbah apa aja udahlah, om gue ini udah berhasil kok, saya diakui di mana-mana, orang hebat nulis di koran dan seterusnya. Maka sebetulnya dia tidak punya telinga seorang murid. Kenapa? Memang dia pinter urusan saham. Dia pinter pasar modal. Tapi dia nggak pinter soal teologi. Maka dia tidak punya telinga seorang murid untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Ya. Dia tidak belajar sesuatu. Saya bisa mengenali orang yang belajar ketika mendengar sesuatu. Dalam diskusi saya bisa tahu. Ini orang perhatiin serius apa enggak. Ini orang sebetulnya belajar apa tidak. Itu akan kelihatan. Seorang yang pembelajar, dia akan mempertanyakan banyak hal. Yuk tadi ngomong gini, kalau gini, wah good point. Saya dapat nih begini. Ya. Ketika saya berkhotbah, entah di kalangan militer, ada jenderal, kayak di kalangan cendekiawan, banyak orang pintar di sana. Tapi waktu mereka bertanya lalu mengajak saya diskusi, saya tahu. Orang ini pintar tulen. Karena mau S3 kan gampang. Ya. Kamu nggak bisa lulus di Universitas Indonesia, masuk aja ke Universitas Indonesia Raya. Pasti lulus kamu. Walaupun Indonesia Raya itu nggak jelas statusnya apa gitu kan. Bisa kan? Apa kamu bangga dengan S3 kamu? Yang justru kamu peroleh dengan mudah. Mestinya kamu malu. Kalau kamu murid yang mau belajar. Karena murid yang belajar itu adalah murid yang berkaitan dengan keilmuan. Bukan dengan ketitelan. Atau kegelarannya itu. Nah, Indonesia ini udah penyakit. Banyak sekali sekarang pendeta, profesor, doktor. Sampai nggak jelas kapan profesornya. Ngajar aja kagak pernah kok. Profesor. Bagaimana doktor? Bikin tesis nggak bisa. Ya. Kalau dokter honoris causa kita masih ngerti lah. Itu berarti apresiasi university terhadap dia. Tapi itu pun ditanya lagi, universitas mana yang ngasih dia gelar dokter honoris causa? Kalau universitas asal setor, ya repot juga dong. Kamu nyetor pasti jadi doktor. Namanya dokter nyetor kan begitu. Ya kalau itu apa hebatnya? Kamu nggak pengen jadi murid, jadilah murid.
yang mau belajar. Ya. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti ini kita betul-betul serius memperhatikannya. Jadi kita betul-betul melihat. Seorang murid itu cita-citanya adalah belajar, bukan cita-cita, tapi kegairahannya adalah belajar tiada henti. Sampai waktu status dia jadi guru pun, jiwa dia jiwa murid yang mau belajar itu. Telinga dia itu telinga murid yang mau belajar. Statusnya udah guru yang ngajar. Tapi telinga murid yang mau belajar. Nah jadi telinga murid adalah telinga orang yang mau belajar apapun. Nah pertanyaannya pertama sekarang tentu adalah apakah kita punya telinga seorang murid? Karena sering loh kita bodoh dan saking bodohnya sombonglah kita. Karena nggak tahu apa itu pinter. Kita pikir kita pinter. Akibatnya paling susah diomongin. Ya. Kita pikir kita ada paling benar. Kita pikir kita ada paling luar biasa. Nah itu yang paling bahaya. Seorang preman tulen, bukan garangnya, otaknya. Itu maka mafia itu jago-jagonya setengah mati itu. Kalau garang, marah, langsung diserbunya. Kalau pintar, oh dia gitu, oke, tenang. Semua silent, atau orang itu udah lewat. Nah itu orang pintar. Yang mau belajar, cuma di dunia kejahatan. Jadi kalau ada orang teriak-teriak, wah saya nggak takut, saya gebukin. Nah itu orang paling bodoh itu. Makanya orang bilang itu bukan preman tulen. Ya, sepanjang hidup saya bersyukur banyak hal yang saya alami. Saya mengenal anak-anak nakal yang memang kawan-kawan saya. Yang kalau ngomong ku penggal kepalanya itu, ku congkel matanya, ada begitulah ngomong. Emang si tukang kelahi, tukang mabok ngeri juga kan gitu. Tapi nggak pernah besar. Tapi saya kenal orang yang sangat terkenal di Indonesia. Sampai dibilang ini mafianya. Kalau ngomong kamu nggak akan tahu. Kita ngomong itu kayak teman kita aja. Bercanda-bercanda. Padahal salah bercanda kepala kita bisa hilang. Hebat loh orang. Pak Harto itu makanya itu orang pintar sudah. Dikenal sebagai smiling general. Jenderal yang selalu tersenyum. Kamu kurang ajar dia senyum. Kamu pulang gak nyampe rumah itu aja urusannya. Dia tetap senyum. Tapi jenderal yang ketopo tunjukin saya tembak kamu ya. Itu jenderal goblok itu. Dan gak sedikit yang begitu. Makanya nanti kita lihat baca di koran ditangkap bawa senjata api itu orang tolol itu. Untuk apa kamu bawa senjata api? Orang sebetulnya dengan apa yang dilakukannya menunjukkan rasa takutnya. Hanya penakut yang bawa-bawa pistol. Itu takut apa sih? Atau orang sok jago. Dia mau tunjukin supaya orang takut sama dia pegang-pegang pistol. Bodoh sekali. Maka paling lucu buat saya kalau orang nunjukin pistol tapi berujung ke polisi lalu ditangkap. Geli dengerinnya gitu. Udah geli ngakunya itu pistol mainan. Alamak. Ya, jadi kita bilang ini aneh. Nah makanya seorang murid itu yang telinga mau belajar itu dia belajar dari realita hidup dia tahu. Gini loh gitu loh gitu. Makanya telinga seorang murid telinga yang diberi untuk mau belajar bertanya sampai tidak lagi bisa dipertanyakan pertanyaannya. Dia tidak akan pernah berhenti belajar. Telinga seorang murid dia tidak memilih belajar atau merasa lebih hebat dalam hidupnya. Telinga seorang murid itu akan sungguh-sungguh di dalam mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Ya, bagaimana mereka menjalaninya di dalam hari-harinya. Itu yang menjadi sangat penting. Maka telinga seorang murid telinga yang diberikan untuk mau belajar sungguh-sungguh terhadap apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhannya. Tadi dia mau belajar, bertanya sampai tidak bisa dipertanyakan. Maka telinga seorang murid sesudah dia bertanya. Yang kedua, dia belajar apa saja. Karena dia tahu, dia perlu tahu. Kamu tidak perlu jadi expert pada semua bidang. Kamu tidak perlu, kalau kamu seorang accounting, kamu nggak perlu expert pada soal marketing. Tapi kamu tahu apa itu marketing. Jangan norak. Ya, kalian kerja.
Tapi harus ngerti apa itu namanya asuransi. Sekarang belajar itu luar biasa, nggak perlu kursus, buka aja Google. Saya kalau nonton film aja, film ini cerita ini. Tadi saya nggak ngerti nih, sepotong nonton. Saya buka Google, saya lihat filmnya ini, search. Lalu sinopsisnya apa sih film ini? Resensinya apa? Lalu saya baca, oh dia cerita begini. Ya, lalu saya tahu ini sebetulnya film baru, cuma settingnya setting lama. Ya, film tahun 2000-an, settingnya tahun 60-an, itu kan biasa. Tapi kalau kita ngeliat kadang-kadang kan kita, ini kok film tua apa? Oh ternyata settingannya. Tapi film baru itu. Saya bacalah di Google ini, dapatlah saya, ngertilah saya. Oh ini begini, oh itu begitu dan seterusnya begitu loh. Jadi mengertilah saya apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan itu dan bagaimana seharusnya kita menjalani hari-hari itu supaya kita boleh hidup seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Bisa ngerti ya? Jadi belajar semua. Saya adalah orang yang kalau ketemu politisi, saya nanya soal urusan politik apa dan bagaimana. Ya, tapi kalau saya ketemu misalnya ahli ekonomi, orang-orang bursa, saya nanya, itu loh bursa itu gimana sih? Kerjanya apa, transaksinya bagaimana? Ya. Bagaimana orang sekuritas itu kerja? Karena saya nggak ngerti tadinya, itu bagaimana sebetulnya lo dagang itu dagang apanya? Itu duitnya dapat dari mana? Ya. Gimana orang bikin online itu bisa jadi besar dan seterusnya? Aset teori saya tahu, tapi saya nggak bisa turun. Fisik saya aja nggak kuat. Dan memang saya juga tidak mau kecemplung di situ. Saya punya bagian yang saya mesti fokus. Jadi mengetahui banyak hal sangat penting. Itu murid. Karena dia telinganya mau belajar. Tidak harus expert semua hal. Kamu expert satu, tapi tahu banyak. Ya. Nah itu yang penting. Orang-orang begini yang bisa berhasil. Kalau kamu tahu satu udah sombongnya setengah mati, ya dunia ini luas kawanku. Pepatah Cina bilang di atas langit ada apa? Ada langit. Itu istilahnya kamu bilang tinggi ada yang lebih tinggi lagi. Maka belajarlah semua hal. Dengan belajar kamu akan ngerti. Kita rasa kita pintar, lalu ketemu satu anak. Wih gila, pintar amat nih anak. Ya, kemarin ada anak di UGM, umur 12 atau 13 tahun masuk UGM. Ya, kita umur 30 tahun, baca aja nggak jelas. Ini umur 12 tahun masuk UGM. Kedokteran pula lagi itu kalau nggak salah ya. Ambil fakultasnya, keren. Banyak orang umur 21, terbalik kan ya, membaca belum lancar. Ada lagi, udah kawin, masih main layang-layang. Anaknya mau nyusu, minta ke maknya. Mak, tolong dulu uang susu untuk anakku. Alah, mak. Berani kawan ini kawin, masih main layang-layang. Gak ada yang salah main layang-layang dengan anak. Tapi ini main layang-layang karena gak ada kerjaan. Konyol sekali. Kita ngeliat gitu, dia gak rasa malu. Kenapa? Itu yang saya bilang tadi. Tidak punya telinga seorang murid. Jadi kalian jangan malas kalau dengar ini, dengar itu, baca, lihat, perhatiin. Semua urusan kita akan tahu. Kita tahu pesawat, kelasnya kenapa ada beberapa kelas tiap pesawat. Udah dapat promo, upah segini, iya berapa tiket. Bisa jadi udah habis tuh tiket. Naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ya kamu dapat Golf kalau di Garuda itu ada London, ada Kilo, ada apa, yang mana kelasnya. Seatnya sama, harganya mahal karena tinggal seat terakhir misalnya. Repot kita. Sebaliknya kalau kita belajar pinter-pinter, ke Singapura jadi murah. 600.000 pulang pergi. Lebih mahal ke Surabaya. Ya. Cuma kamu juga mesti pinter. Makan di Singapura mahal. Jangan pula petantang-petenteng beli tiket pergi Singapura. Lapar kok 2 minggu di sana. Nggak bisa makan, buset, sekian, buset. Hitung-hitung kalkulator, waduh, masa minum aja segini, masa minum aja segitu. Ya, kalau kamu beli nanti Aqua 1 Sing dolar udah 9.500. Kau kalkulator pakai, bengek lah. Minum itu $1,5 misalnya. Nah, kita minum kopi, kopi pinggir jalan bagi $1,5 misalnya. Ini kan 13.000 itu. Terus kau bilang lagi, ngopi di tempat si mas di depan itu cuma 2.000. Ini 13.000 Pak. Belajar kamu, tiket memang murah, makannya mahal. Tidurnya lebih mahal lagi kalau kamu pakai hotel, kamu pakai apartemen agak murah. Tapi ada yang paling murah, tidur di taman.
Pura-pura ngantuk, kok situ disuruh polisi, sorry ketiduran, pindah taman lagi. Datang besok pagi. Makanya kalau kita mau belajar semua kita ngerti ya. Wis, ini gini ya. Oh, ini gini. Oh, ini gini. Orang ke Eropa bisa sewa karavan. Itu karavan udah libur paling meriah itu. Tinggal isi makanan, minuman, alat masak, parkir kita pinggir danau. Besok pinggir hotel, daerah-daerah yang boleh karavannya berhenti. 2 hari sini pindah lagi, sebelah sono pindah sebelah sono. Kan seru tuh. Ya. Nah, lagi-lagi saya bilang, belajar. Jadi jangan bilang, oh saya nggak tahu Pak. Kamu mesti tahu apa yang berkaitan dengan kalian. Nah kalian kalau kerja di kantor itu mesti begitu. Ya. Saya pendeta, jangan bicara sama saya urusan apapun. Mau kamu bicara asuransi saya ngerti, kamu mau bicara apapun saya ngerti. Bicara mobil rusak apapun saya tahu. Saya bisa perbaiki? Enggak, saya bukan montir. Tapi montir nggak bisa bohongin saya, itu yang penting. Pak harus ganti ini, ganti. Kenapa mesti ganti? Apa hitungan lo? Ya. Saya kalau beli aki tahu. Mungkin kalau di kantor kita ya beli aki, beli ke bengkel mana, beli bengkelnya. Ya mahal lah. Misalnya kita punya Suzuki, tidak ada yang namanya ban Suzuki, aki Suzuki, nggak ada itu. Bearing Suzuki, bearing itu ada NTN, SKS, nggak tahu dia pakainya apa. Aki itu ada GS, ada Global, ada macam-macam lagi mereknya itu. Aki itu ada aki basah, aki kering istilahnya. Aki kering itu maintenance free. Yang nggak perlu diisi lagi, di charge dulu. Sekarang sudah mencenderung ke sana. Tapi sekali rusak ya kamu buang. Nggak perlu tambah-tambah air aki lagi. Maintenance free. Plus minusnya apa? Ya saya belajar. Emang kalau yang aki basah dulu, udah rusak pun aki kita masih bisa kita bawa lagi ke tukang aki, di charge dulu kan. Tapi mobilnya nongkrong 1 hari, nungguin di charge dulu. Selesai cas pasang, starter jalan lagi. Tapi seminggu lagi balik lagi kau. Itu punya itu, udah mendingan maintenance free lah. 2 tahun pasti pakai punya. Ini kalau dicas-cas mungkin bisa 3 tahun. Tapi ngecasnya nggak tahu berapa kali, dihitung-hitung harganya udah 2 kali lipat itu. Nah ini namanya belajar. Di mana Pak? Lihat Google. Makanya kalau sekarang itu orang bilang, bah Google itu gila itu. Makin hari makin jago aja. Nah tinggal kita seleksi mana. Ya. Kita belajar. Nah kemarin saya mau nanam serigading ini, istri saya bilang, Papa jangan Pak, kata Ibu Anu bisa bikin cancer. Gitu. Mana sih saya bilang, iya. Saya Google, saya search lagi Google karena saya tahu saya enggak. 17 fungsinya serigading itu. Termasuk bikin wajah kalian cantik. Obat batuk pun bisa. Cara ngebuat, cara ngolahnya juga ada. Tinggal kamu mau enggak? Apa yang disebut daun Afrika Utara atau insulin itu. Kalau you diabetes cenderung, udah daun itu aja dilalap. Saya tanam tuh di rumah. Saya mau pindahin ke sini beberapa pohon, mau tanam lagi ntar. Udah beres ini semua sampah-sampah ini, tanamin. Jadi kalau yang diabetes itu turun aja kok ke bawah, gigit langsung. Sesederhana itu loh. Kalau kita tanam pedang-pedangan itu oksigen. Ada beberapa pohon yang mengandung oksigen banyak. Tapi akasia memang kurang baik. Dia menyedot. Jadi macam-macam itu jenis tumbuhan. Ada klasifikasinya. Nah, ini perkebunan, gak ada kaitannya sama Alkitab ya. Belajar. Telinga seorang murid itu memberi kupingnya untuk mendengar, hatinya mau belajar. Dia gak akan pernah mau berhenti. Dia gak akan pernah puas. Karena pengetahuan tidak ada tepinya. Pengetahuan tidak ada ujungnya. Perhatikan kalimat itu. Pengetahuan tidak ada ujungnya. Makin kamu jalan, makin kamu kaget. Seperti menjalani bumi yang bulat. Dari titik awal kau jalan sampai lagi ke titik semula. Tapi kau udah lupa kalau dulu kau berangkat dari situ. Karena waktu kamu jalan muter balik lagi sekian tahunnya lagi, udah lain di situ lagi. Kamu jalan lagi putar aja terus dan kamu akan bingung. Betapa gilanya bumi ini. Di 4 penjuru, barat, timur, selatan, utara, penuh dengan kekaguman. Ya.
Kadang-kadang kalau kita pergi jajak jalan-jalan ke sana ke sini. Kadang-kadang saya juga nggak bisa nikmatin sepenuhnya dalam konteks begini. Nah, ini kalau kita mau belajar, belajar itu membuat saya gini. Kalau jalan-jalan pergi ke sana bayar segini, lihat ini, ih bagus ya. Pemandangan yang kamu lihat bagus itu di Lombok sana banyak itu. Pergi ke kampung-kampung Sigalunggung sana banyak itu. Ya, di Sipiso-Piso itu ada air terjun yang orang belum lihat. Bagus. Banyak orang kagum sekarang ke situ, seneng gitu. Keren loh gitu. Ya. Ya gara-gara itu terkenal karena tingginya. Air terjun yang paling tinggi. Tapi indahnya nanti dulu. Jadi dia menang tinggi, menang indah lain lagi. Kita mesti nyari itu. Cuma eleknya kalau di luar negeri itu jelek-jelek ditukang-tukangi jadi cantik. Jadi kayak perempuan jelek disalonin gitu ya. Kalau di Indonesia cantik-cantik nggak disaloni, beruntulan lah semua jerawat itu. Jadi kelihatannya kok jelek? Enggak, cantik itu. Tapi orang yang ngerti alam sangat suka. Keren ya? Kayak gila loh. Makanya sebetulnya kalau kita punya telinga seorang murid, hatinya yang mau belajar, telinganya mau mendengar, ada banyak hal yang membuat kita limpah dalam hidup kita. Keren, indah. Ya. Makanya orang bilang sebetulnya, kalau kamu mau pergi ke Singapura, saya kalau check up baru ke Singapura. Ya, kadang-kadang agak lama kalau anak-anak ikut. Saya sendiri males sebetulnya. 2 hari saya udah mau pulang. Karena mall di Singapura kalah sama mall di Jakarta. Mall Jakarta lebih keren, lebih gede, lebih luar biasa daripada mall di sana. Jalan ada taman di sana, alat tenggelam itu sama taman-taman di Jakarta ini. Ya. Ada Sentosa di sana, orang semua pergi berebut lihat sana. Kau lihat Ancol jauh lebih bagus. Apalagi kita ada hantu pocongnya. Si manis jembatan Ancolnya. Di Sentosa nggak ada si manis jembatan Sentosa ya. Cuma mereka bangun ini, bangun mall, menghadap Sentosa. Itu aja sebetulnya. View-nya semua buatan. View alam itu di sini. Ya. Belajar. Belajar dan belajar. Ya. Jadi bagaimana kita mendalami semua, memahami semua. Nah begitulah kita di dalam pekerjaan kita tadi. Oleh karena itu, yuk kita punya telinga seorang murid. Mau belajar. Ya. Hatinya mau belajar, telinganya suka mendengar. Tapi murid itu bisa mensortir. Mana perlu, mana enggak perlu. Yang suka ngegosip itu bukan telinga murid. Kau kok senang kali dengar gosip? Telinga seorang murid pak. Ah gila kan? Itu bukan telinga seorang murid itu. Gosiper namanya itu. Ya. Jadi kita mesti tahu, murid itu gini, dia bilang, ini gosip, ini terlalu banyak spekulasi, ini. Dia pinggirin. Banyak orang pinter, tapi gak ada punya hati murid. Apa aja gosip ditelannya. Orang-orang seperti ini akan menimbulkan permusuhan yang gak perlu. Melibatkan diri pada situasi yang salah. Ya, saya selalu berusaha tidak berpihak kalau orang ribut. Bahwa karena tidak berpihak, saya diributin orang, ya apa boleh buat. Saya nggak ada masalah kalau orang tidak suka sama saya, tapi jangan saya bikin dia menjadi tidak suka itu. Tapi kalau dia punya penilaian ya welcome. Kita kan nggak bisa paksa semua orang suka sama kita. Maka seorang murid yang belajar itu tahu betul dia menempatkan dirinya. Dia tidak terjepit di antara dua. Telinga seorang murid dan hati yang belajar itu yang ketiga lagi membuat dia itu apa? Selektivitasnya tinggi. Tadi tahu menempatkan posisi tapi selektif terhadap berita ini bohong, bener, memuji-muji doang. Atau enggak? Kamu kalau kenal orang pertama selalu puji-puji. Ujungnya minjem duit. Itu banyak juga. Bapak baik, bapak, pak boleh enggak pinjam uang? Alamak. Kau udah kemakan. Dibilang baik. Nanti enggak kasih uang dibilang enggak baik. Demi dibilang baik kau kasih tuh uang. Biarlah urusan dia dengan Tuhan. Loh. Penipu kau biarkan menipu. Kau bilang urusan dengan Tuhan. Kamu enggak punya hati seorang murid. Kamu enggak punya telinga seorang murid. Lihat dah Tuhan Yesus. Orang yang datang makan roti, habis makan roti kemarin, mau datang lagi. Kalian datang bukan karena firman, mau roti kau. Lalu di bawah itu Yesus ngomong lagi sampai muridnya bilang, aduh guru, keras sekali ajaranmu. Akhirnya pada hari itu banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Gak kuat dengar.
Nah hidup kita ini penuh basa-basi. Saya juga terjebak di antara basa-basi. Saya juga pengen menyenangkan semua orang. Tapi saya tahu, kalau saya bisa menyenangkan semua orang, maka saya sudah kehilangan identitas. Saya nggak tahu lagi apa yang benar. Karena semua oke. Maka saya pilih, saya harus menyatakan apa yang saya nyatakan. Risikonya, tidak semua orang suka. Tidak mengapa. Kita harus memilih. Jadi kalian mesti kasih telinga seorang murid. Dan yang terakhir, telinga seorang murid itu tidak hanya belajar dari gurunya. Dia belajar 3 arah. Atas, level, bawah. Nah itu telinga murid. Jadi murid itu belajar dari gurunya. Oh, sekarang aku tahu. Yes. Dia belajar ke samping dengan sesamanya. Dari interaksi itu dia belajar, tidak rasa dia paling pinter. Itu loh telinga seorang murid. Jadi kalau kau bergaul jangan kau rasa kau paling pinter. Bahkan ke bawah pun dari orang paling bodoh kamu bisa belajar. Saya kadang-kadang kalau ngelihat ya orang-orang di desa kita pergi, ya ilah knowledge-nya terbatas, ekonomi susah misalnya. Tapi ada ketulusan menikmati hidup itu ya udahlah Pak memang cuma ini jalan aja dia begitu. Terus saya lihat ini dia yang pintar apa gue yang bodoh ya? Dia nggak punya ini nggak punya itu happy aja. Kita punya ini punya itu kusut aja muka kita. Lalu saya pikir-pikir nih gue yang bodoh apa? Gimana ini? Baru saya mikir lagi akhirnya saya sadar. Oh Tuhan kupikir dia bodoh. Sebetulnya dia ada di tempat yang pas menikmati hidupnya. Tapi kemudian saya tanya, saya ada di tempat yang salah nggak? Sebetulnya saya juga nggak di tempat yang salah, tapi salah menyikapinya. Saya mau menganggap hidup itu adalah harus punya mobil, hidup itu adalah begini. Itulah bodohnya kita dalam kehidupan. Maka kalian akan stres dalam hidup ini. Saya makin hari makin ngerti kenapa Tuhan bilang janganlah menginginkan milik sesama. Itu serakah betul, tapi bikin kamu stres. Nggak dapat kamu susah. Dia dapat kamu jengkel. Dia senang kamu stroke. Nah, sudahlah. Matilah berdiri kalian situ. Maka yuk belajar yuk gitu loh. Kenapa sih kamu serakah begitu? Telinga seorang murid itu karena dia belajar ke atas, ilmunya bertambah, belajar ke samping, dia mulai mengukur dirinya. Itu kan kayak, ternyata dia sama-sama berguru 3 tahun, dia juga pinter loh. Kan gitu. Ini kalau kita bilang mahasiswa STT misalnya, kita satu sama-sama, cuma dia kuliah di mana. Ada lemah, ada lebih, ada itu. Kalau cuma lemahnya kau lihat, nah berarti kau bukan seorang yang baik. Setiap orang pasti punya kelebihan. Walaupun memang kelebihannya 2, kekurangannya 98. Nah belajar kau dari yang 2 itu. Lupakan yang 98 itu. Tapi memilah itu perlu keahlian. Dari bawah tadi yang saya bilang tadi, bagaimana kita belajar ke bawah sehingga kita mendapatkan nilai-nilai penting dari yang di bawah ini. Belajar. Saya kalau nonton TV, lihat khotbah. Ini kalau saya mencatat sekedar kesalahannya, capek juga. Kalau 5 salah kan enak, tapi kalau udah sampai 15 salah kan pusing. Alamak, waduh. Hanya saya lihat dia lompat sana, lompat sini. Saya ngerti dia mau lari kemana. Hanya saya tahu, dia tidak menguasai Alkitab. Alkitab itu dibaca, habis itu dia khotbah dengan apa yang ada di otaknya. Yang kira-kira orang senang dengar. Jadi sebetulnya dia tukang cerita sebetulnya. Dia cuma pencerita saja itu. Diceritakannya apa orang yang mau dengar, dipinjamnya ayat Alkitab ini, diperkosa saya perutnya. Jadi saya tonton TV, gila ya. Tapi saya lihat lagi. Paling gak saya ada cara belajar. Gila juga nih orang. Ngaco-ngaco. Tapi gaya ngomongnya sih keren juga. Gaya bicaranya menarik. Cara dia bertutur itu oke nih. Tapi isinya jumpalitan. Tapi kalau saya cuma lihat isinya jumpalitan, ya saya nggak belajar apa-apa. Saya lihat semuanya, totally. Oh, oke. Jadi dari sini. Masuknya di sini. Rata-rata orang yang khotbahnya ngaco tapi terkenal, ya itu pasti fasih lidah. Ngomongnya pinter. Kalau yang pendengar, percayalah, pasti bukan telinga seorang murid yang dengar itu. Karena telinga seorang murid akan lihat, loh kok gitu? Bukannya begini. Nah itu murid. Oh, benar sih. Emang harus begitu tuh. Itu murid. Jadi dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Ya, jadi kita belajar atas, level, bawah. Jadi itulah seorang murid yang memberi telinganya dan dia mau belajar. Dan akhirnya di dalam relationship, murid yang mau belajar itu akan bergaul dengan baik.
Saya suka kalau bahasa politik orang yang lagi rame-rame terus bilang ya, satu teman sangat kurang, 1000 musuh berlebihan. Begitu ya. Lalu orang mau bilang betapa pentingnya apa? Teman itu. Satu musuh itu cukup, 1000 teman itu kurang. Jadi kita perlu banyak teman. Murid itu belajar. Oh iya ya. Sekarang kalian buat tanya. Banyakan musuhmu apa temanmu? Enggak, saya jawab, tanya dulu. Kalian jawab. Banyakan musuh apa teman? Yang kau bilang teman itu apa? Karena kenal. Tapi sebetulnya kalian saling menjelekkan di belakang. Bisa ngerti? Artinya apa? Kamu berteman, duduk, makan bareng. Tapi saling menjatuhkan. Kamu nggak belajar sesuatu. Yuk teman kita yang jelek itu kita kasih tahu. Pak, saya udah kasih tahu tapi dia nggak mau belajar. Oh ternyata dia bukan hati seorang murid. Akhirnya kita tahu jenisnya bebal. Percayalah orang bebal akan banyak musuhnya. Tambah dan tambah dan tambah. Ya, kalau satu orang tidak menyukai kamu, kamu bisa lihat, bisa jadi orang itu salah. Tapi kalau terlalu banyak yang gak suka kamu, itu masalah. Yes. Lalu ada orang bilang, wah dia gini Pak, dia gini. Kayaknya semua salah. Nah ini ada satu cerita ini. Kalau di sana namanya Beduin, kalau di Timur Tengah, di sini kita bikinlah mukidi lah ya. Jadi mukidi pergi berobat. Dokter, saya sakit. Di mana kata dokter? Ini sakit dokter. Aduh katanya. Oh di dada. Di sini juga sakit dokter. Aduh, akhirnya dia tunjuk semua badannya sakit semua. Akhirnya dokter bilang, oh ya sudah. Kau makan obat ini, makan. Balik 3 hari, balik 3 hari. Aduh dokter pintar sekali. Saya sudah sembuh, tidak ada lagi yang sakit. Obat apa yang dokter kasih? Antibiotik biasa. Kok bisa? Karena ujung jarimu itu yang bengkak. Kok pegang apapun sakit semua. Tapi dokter diajarinnya. Dasar si mukidi lah kan. Ini sakit, kepala sakit, kaki sakit. Ini murid goblok nih. Padahal yang sakit itu ininya bengkak ini. Agak bisul. Di ujung telunjuknya dia tunjuk begini. Ya sakit lah. Tapi dibilangnya dadanya yang sakit. Itulah murid goblok. Yang sakit telunjuknya semua sakit. Yang sakit dia semua temannya dibilangnya sakit. Kacau ini, kacau. Padahal yang kacau dia. Miris loh. Akhirnya kamu cuma bisa bergaul dengan lingkar kecil. Lihat track record hidupmu. Lihat track pergaulanmu. Di mana kamu ada? Berapa banyak kawanmu?